Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 12, yaitu desain logo, konsep, teknik, dan proses pembuatan. Baik mahasiswa sekalian, di pertemuan ke-12 ini kita memasuki salah satu materi yang sangat penting dalam dunia desain grafis, yaitu desain logo. Logo adalah elemen pertama yang dilihat ketika seorang mengenal sebuah brand. Logo menjadi simbol identitas perusahaan, organisasi, maupun individu. Oleh karena itu, seorang desainer grafis harus memiliki kemampuan yang kuat dalam membuat logo yang profesional, tepat sasaran, dan berfungsi jangka panjang. Materi desain logo tidak hanya tentang menggambar bentuk-bentuk cantik, tetapi lebih pada pemikiran konsep, penelitian, pemilihan tipe visual, serta pemahaman psikologi dalam bentuk. Hari ini kita akan bahas dari dasar hingga proses teknis pembuatan logo. Sebelum kita membuat logo, kita harus memahami apa itu logo. Logo adalah simbol visual yang mempresentasikan identitas suatu brand melalui bentuk, huruf, atau kombinasi keduanya. Logo bukan sekedar gambar, tetapi representasi nilai dan kepribadian brand. Fungsi logo yang pertama yaitu identitas visual, yaitu logo menjadi wajah brand. Yang kedua, pembeda dari kompetitor, membuat brand mudah dikenali. Yang ketiga, media komunikasi nilai. Logo mencerminkan visi, misi, budaya, dan karakter perusahaan. Yang keempat, membangun persepsi, yaitu logo yang baik menciptakan kesan profesional. Dan yang terakhir, memperkuat branding, yaitu logo digunakan pada semua media promosi. Saya tegaskan, logo harus mampu menyampaikan pesan yang hanya dalam satu bentuk visual sederhana. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis logo. Dalam industri desain, logo memiliki beberapa jenis. Sebagai dosen, saya ingin kalian memahami masing-masing jenis karena setiap kebutuhan brand berbeda. Kita masuk ke logo type, yaitu wordmark. Logo yang menggunakan teks sebagai elemen utama, contohnya yaitu Coca-Cola dan Google. Cocok untuk brand yang ingin menonjolkan nama. Yang kedua adalah termark, yaitu logo berupa satu atau beberapa huruf inisial, contohnya IBM dan HP. Cocok untuk brand dengan nama panjang. Yang ketiga ada simbol atau icon, logo yang berbentuk gambar, simbol yang mudah dikenali, contohnya seperti Apple dan Twitter. Cocok untuk brand yang ingin simbol kuat. Yang keempat ada abstrak logo, yaitu logo berupa bentuk abstrak yang dibuat khusus, contohnya seperti logo Adidas dan Pepsi, biasanya dipakai untuk brand besar. Yang kelima ada maskot logo, yaitu logo berupa karakter atau ilustrasi, contohnya ada KFC dan Pringles, lebih ramah, fun, dan akrab dengan konsumen. Yang kelima ada combination mark, kombinasi antara teks dan simbol. Ini adalah jenis logo paling umum digunakan. Yang ketujuh ada emblem logo, yaitu logo yang berada dalam bentuk badge atau segel, contohnya seperti lambang sekolah, perguruan tinggi, atau organisasi formal. Yang ketiga, kita masuk ke prinsip desain logo yang profesional. Untuk membuat logo yang baik, kalian harus mengikuti prinsip desain logo yang benar. Yang pertama yaitu sederhana. Logo yang sederhana mudah diingat dan fleksibel, contohnya seperti Apple dan Nike. Yang kedua, mudah diingat, memorable, seperti logo harus mudah dikenali dalam waktu singkat. Yang ketiga,
Yang ketiga ada timeless, tak lekang waktu. Logo tidak boleh mengikuti tren yang cepat berubah. Contohnya seperti logo Coca-Cola, tidak banyak berubah sejak dulu. Yang keempat ada fleksibel, scalable, yaitu logo harus tetap terlihat bagus pada berbagai ukuran kecil maupun besar. Yang kelima ada relevan dalam brand, yaitu arah visual logo harus sesuai dengan karakter brand. Yang keempat kita akan membahas proses pembuatan logo yang sistematis. Di sini saya jelaskan langkah-langkah pembuatan logo secara profesional ini adalah alur kerja yang digunakan para desainer industri. Yang pertama ada riset brand, yaitu riset mencakup visi dan misi brand, target audience, kompetitor, dan karakter dan nilai brand. Contohnya, jika brand ingin menampilkan kesan mewah, Anda tidak bisa membuat logo dengan font yang ceria. Yang kedua ada brainstorming dan menentukan konsep. Pada tahap ini, kalian menentukan arah visual logo. Contoh konsepnya yaitu modern, elegan, minimalis, playful, teknologi, dan alami dan natural. Konsep menentukan bentuk, warna, dan gaya. Yang ketiga yaitu membuat sketsa atau ide visual. Sebagai dosen, saya tekankan bahwa tahap sketsa sangat penting. Di tahap ini, buat puluhan sketsa tangan, fokus pada bentuk dasar, eksplorasi simbol, dan fokus pada makna bukan estetika dulu. Yang keempat ada digitalisasi sketsa ke software, biasanya menggunakan Adobe, Illustrator, dan CorelDRAW. Gunakan tools Pintool, Shape Builder, dan Pathfinder. Tujuannya membuat bentuk simetris dan presisi. Yang kelima ada eksplorasi tipografi. Pilih font yang sesuai karakter brand. Beberapa kategori font yaitu yang pertama ada serif untuk elegan dan tradisional, sans serif untuk modern dan bersih, script untuk formal dan artistik, sedangkan display untuk unik dan kuat. Tipografi harus mudah dibaca dan sesuai konsep. Yang keenam kita masuk ke pemilihan warna logo. Warna memiliki makna psikologis. Yang pertama merah sama dengan energik dan semangat, biru sama dengan profesional dan tenang, hijau sama dengan alami dan segar, kuning sama dengan ceria dan optimis, hitam sama dengan elegan dan premium, sedangkan ungu sama dengan mewah dan kreatif. Warna harus konsisten dengan kepribadian brand. Yang ketujuh ada uji fleksibilitas logo, yaitu logo harus diuji pada berbagai kondisi ukuran kecil, hitam putih, bordir, dicetak pada background gelap dan terang. Logo yang bagi harus tetap terbaca dalam kondisi apapun. Nah, di sini kita akan membahas kesalahan umum dalam desain logo. Sebagai dosen, saya ingatkan beberapa hal yang sering terjadi pada mahasiswa, yaitu yang pertama logo terlalu rumit, yang kedua terlalu banyak warna, yang ketiga tidak memiliki konsep, yang keempat meniru logo lain, yang kelima tipografi tidak sesuai, yang keenam bentuk tidak stabil atau tidak simetris, dan yang terakhir yaitu tidak terlihat profesional saat diperkecil. Kesalahan ini harus kalian hindari sejak awal. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya logo dalam sebuah branding. Logo adalah komponen utama dalam branding. Tanpa logo yang kuat, branding akan sulit dikenal, brand tidak terlihat profesional, dan sulit membangun identitas visual. Logo adalah fondasi dari desain-desain berikutnya seperti brand identity, packaging, kartu nama, stempel, seragam pegawai, desain sosial media, dan sebagainya. Nah, saya rasa pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup dari materi pertemuan 12 tentang desain logo ini, saya harap kalian mulai memahami bahwa pembuatan logo adalah proses yang panjang, membutuhkan pemikiran konsep yang mendalam, serta teknik desain yang matang. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang brand identity dan GUI line, yaitu bagaimana logo digunakan secara konsisten dalam berbagai media sosial. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini.
Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.